Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmi Aprita dengan NIM 2404229. Saya di sini mempresentasikan tentang prinsip keadilan hukum dan penemuan hukum. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu tujuan hukum, yang kedua mazhab hukum, yang ketiga sifat, ciri, dan unsur hukum, yang keempat sumber hukum, yang kelima konstruksi hukum, dan yang terakhir penafsiran hukum. Sebelum ke masuk materi, saya akan menjelaskan sedikit tentang keadilan dalam hukum. Adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Sedangkan penemuan hukum sebagai sebuah reaksi terhadap situasi-situasi problematikal yang dipaparkan orang dalam peristilahan hukum berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan hukum. Konflik hukum atau sengketa hukum. Tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Mazhab hukum ada 3, yaitu mazhab hukum alam, yang kedua mazhab hukum historis atau sejarah, yang ketiga yaitu mazhab hukum sosiologis. Sifat, ciri, dan unsur hukum. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sifat hukum dulu, yaitu sikap hukum memiliki sifat mengikat, memaksa, berisi suatu pemerintah atau larangan, serta izin untuk berbuat sesuatu. Kalau ciri-ciri hukum yaitu berisi perintah atau larangan, dan pemerintah atau larangan itu bersifat memaksa atau mengikat. Sedangkan unsur hukum adalah komponen atau bagian-bagian yang membentuk sistem hukum suatu negara. Selanjutnya yaitu sumber hukum adalah asal-usul undang-undang, peraturan mengikat yang memungkinkan suatu negara mengatur wilayahnya. Terminologi ini sudah digunakan di Roma oleh Ciroco sebagai metafora yang mengacu pada sumber air hukum. Adapun 5 sumber hukum yaitu undang-undang, yang kedua kebiasaan dan adat, yang ketiga traktat atau perjanjian atau konvensi internasional, yang keempat jurisprudensi, yang kelima pendapat ahli. Konstruksi hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Macam-macamnya yaitu ada 3. Yang pertama analogi, yang kedua determinasi, yang ketiga argumentum a contrario. Penafsiran hukum atau interpretasi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan apa pada kaitannya. Adapun macam-macamnya penafsiran, yang pertama penafsiran autentik, itu adalah penafsiran resmi. Yang kedua yaitu penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran tata bahasa. Yang ketiga yaitu penafsiran analogis atau penafsiran mempersamakan. Dan yang terakhir yaitu penafsiran sistematis, yaitu penafsiran yang menghubungkan antar pasal sebagai suatu kesatuan yang utuh. Mungkin segitu saja pembahasan dari materi saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.